Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, beserta seluruh anggota Balek. Saya hormati Menteri Perdagangan beserta seluruh jajaran. Menteri Pertanian dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri beserta seluruh jajaran. Jadi yang paling utama memang saya mirip dengan yang sampaikan Bu Cindy tadi karena saya satu dapil. Jadi Pak Menteri, yang paling berat atau masih belum bisa saya perjuangkan selama ini sudah periode keempat di DPR ini, kalau infrastruktur relatif bisa kita perjuangkan. Sektor lain masih bisa kita perjuangkan. Tapi persoalan komoditas gambir ini di 50 kota, itu sampai sekarang memang belum dapat perhatian dari pemerintah. Jadi pada kesempatan ini saya sangat senang sekali Pak Ketua, Undang-Undang Komoditas Strategis ini harus kita jadikan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya petani yang menjadi petani di komoditas tertentu. Karena praktek yang terjadi selama ini adalah terjadinya monopoli pembeli. Kalau sudah terjadi monopoli pembeli, berarti harganya diatur. Dan harga itu ditekan sangat rendah terhadap petani. Bahkan di daerah dapil saya ini, di 50 kota itu, petani itu sudah diijon Pak Menteri. Mereka sudah diijon, mereka dengan kebutuhan ekonomi, nanti begitu mereka panen, harganya ditentukan oleh tengkulak-tengkulak itu. Nah, disinilah yang saya lihat, belum adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi petani kita. Jadi Pak Ketua, saya ingin, dan memang sudah seharusnya, komoditas ini harus mampu Pak. Kita harus mengatur pasal-pasal atau ketentuan yang bisa melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani komoditas tertentu tersebut. Jadi tidak lagi berbicara hal-hal yang bersifat normatif, yang mampu nanti dalam prakteknya undang-undang ini bisa betul-betul menghasilkan dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang selama ini memang sangat merugikan masyarakat. Sebagai contoh, tadi sudah banyak, terima kasih Pak Ustadz juga tadi bicara tentang gambir ya, selain Cindy juga, karena sama-sama dari Sumatera Barat 2. Contoh gambir ini mungkin Pak Menteri Pertanian, saya baca juga sudah menyampaikan potensi yang sangat luar biasa ya dari Sumatera Barat. Itu 80% pasar dunia itu dikuasai oleh Indonesia, yaitu dari Sumatera Barat. 65% memang diekspor ke India. Tadi Pak Akip mengatakan sudah berminat sebagai investor. Bahkan di beberapa kesempatan saya menyampaikan kepada Menteri Investasi yang juga kebetulan Danantara ya, Kepala Danantara, ke Pak Rosan, harusnya juga Danantara ini juga harus melakukan keberpihakan kepada komoditas strategis ini. Yang jelas-jelas ini strategis. Jadi definisi strategis salah satunya kita bisa lihat dari indikator 80% pasar dunia itu dari gambir Sumatera Barat ini. Jadi saya baru dengar tadi, ternyata sudah ada draft RUU-nya ya Ketua. Ini inisiatif kita ya, inisiatif DPR. Maka dari itu tolong, kok tadi Bu Cindy menyampaikan gambir tidak masuk dalam 14. Nah, tolong Ketua jangan lupa, kita bisa definisikan dengan jelas apa yang dimaksud strategis itu. Kita bisa berdebat tentang apa definisi strategis, apa saja indikatornya. Karena tanpa pengaturan dan keberpihakan dari pemerintah, nasib mereka akan tetap sama ke depan. Jadi jangan lahirnya Undang-Undang Komoditas Strategis ini tidak memberikan dampak apa-apa kepada mereka. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal, misalnya selama ini juga nyaris tidak ada perhatian dan bantuan terkait dalam hilirisasi.
Begitu juga bantuan-bantuan tentang riset terhadap komunitas-komunitas. Walaupun belum kita tetapkan di dalam sebuah undang-undang komunitas strategis, harusnya dengan kita ketahui seperti Gambir adalah salah satu komunitas yang menguasai 80% pasar dunia dari Indonesia dan dari Sumatera Barat, harusnya ada Pak, bantuan-bantuan dari pemerintah, baik riset, dari tata niaga, dan lain sebagainya. Ada kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Nah, ini yang tadi, kelihatannya Pak Ketua setuju sekali, tapi bukan menyuruh cepat-cepat ya Ketua ya. Sebentar lagi, dikit lagi. Jadi itu Ketua, jadi karena ini adalah inisiatif kita, tentu kita yang menyiapkan draft RUU-nya, nanti baru DIM-nya dari pemerintah. Jadi tolong jangan lupa Ketua, apa yang beberapa orang anggota tadi sudah menyampaikan terkait Gambir ini. Ini sangat strategis, potensi ekonominya sangat luar biasa, tapi jangan hanya menjadi sebuah potensi saja. Jangan kalau ibaratnya energi kinetik menjadi energi potensial. Supaya betul-betul ini memberikan dampak kesejahteraan ke masyarakat. Jadi komoditas itu juga harus kita lihat Pak. Kita lihat, kita klasifikasi mana komunitas satu yang bisa menghasilkan atau memerlukan tenaga kerja yang banyak, yang besar. Jadi tidak hanya sekedar keuntungan ekonomi, harus kita ini juga kita lihat. Terus mana yang bisa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara meluas. Jadi ini masih panjang nih diskusi kita. Jadi mohon kiranya ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua, apalagi inisiatif kita di balik. Insya Allah segera kita masukkan Gambir menjadi salah satu komunitas strategis sehingga keberpihakan pemerintah, pemerintah yang mewakili negara dalam hal ini terasa nyata oleh masyarakat yang setelah sekian puluhan tahun menunggu aksi nyata dari pemerintah terkait potensi yang sangat luar biasa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mulyadi itu kita berharap menjadi duta Gambir.